Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kitab Sahih Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Said Hasan Saqaf. Halaman 40. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Al-afdalu khalaqun na'laini fi shalah. Formula yang lebih utama itu membuka dua sandal dalam sholat. Nabi pernah sholat pakai sandal. Apakah itu jadi sunnah? Sehingga kita sekarang pun sunnah sholat dalam keadaan pakai sandal atau sepatu. Nah, ini judul pembahasannya. An Sayyidina Abdullah bin Sa'ib qala. Nah, dari Sayyidina Abdullah bin Sa'ib, beliau berkata, Hadartu Rasulullah. Aku hadir akan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam yaumal fathi pada hari Fatah, hari penaklukan kota Mekah. Artinya Abdullah bin Sa'ib ini bertemu Nabi ya, atau bersama Nabi. Wasalla fil Ka'bati dan sholat ianya Nabi dalam Ka'bah. Fakhala'ana alaihi maka membuka oleh Nabi akan dua sandalnya. Fawada'ahuma ala yasari maka meletakkan oleh dianya Nabi akan keduanya dua sandal an yasarihi di sebelah kirinya. Nabi sholat dalam Ka'bah. Dalam dalam kasus ini, dalam kejadian ini Nabi membuka sandal. Al-hadis. Hadis ini panjang, cuma ini separuh. Al-hadisa, iqra'il hadisa, baca olehmu akan hadis. Fahadhihi ya sunnatu afis sholah. Maka maka bermula ini, dianya ini itu sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat itu buka sandal asalnya ya. Wa an Sa'id bin Yazid al-Azdi. Dari Sa'id bin Yazid al-Azdi, qala beliau berkata, Sa'altu Anas bin Malik. Aku bertanya akan Anas bin Malik. Apa pertanyaanku? Akanan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fi na'lai? Apakah adakah Nabi alaihi salatu wasallam itu salatnya Nabi dalam dua sandalnya? Apakah Nabi pernah salat pakai sandal? Qala Anas berkata, "Na'am, ya." Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi syarhihi. Berkatalah oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam syarahnya Ibnu Hajar yaitu Fathul Bari juzuk 1 halaman 494. Ibnu Hajar menulis dalam kitab Fathul Bari, qala Ibnu Battal, berkatalah oleh Ibnu Battal, huwa mahmulun ala ma idza lam yakun fihi ma najasatun. Huwa dianya dianya Nabi pakai sandal itu tadi mahmul. Itu dipahami kepada ma idza lam yakun apabila tidak adalah pada keduanya dua sandal itu najis. Boleh pakai sandal kalau memang pada sandal itu nggak ada najisnya. Summahiyya minar rukhasi. Kemudian dianya sholat pakai sandal itu bagian dari ruksah. Ruksah. Artinya ruksah itu biasanya kan ketika darurat baru dapat ruksah. Jangan setiap hari kita sholat pakai sandal. Itu maksudnya. Jadi sholat pakai sandal itu masuk kategori ruksah. Itu sesuai dengan pendapat Ibnu Daqiqul Aid. Kama qala Ibnu Daqiqil Aidi la minal mustahabbat. Sebagaimana telah berkatalah oleh Ibnu Daqiqil Aid la minal mustahabbat. Salat pakai sandal itu la minal mustahabbat, bukan bagian dari yang disunnahkan. Artinya ruksah aja. Kalau darurat boleh. Kalau mustahabbat kan dianjurkan terus. Seperti kita sholat dianjurkan pakai baju yang bagus, berhias, pakai sorban, segala macam. Jadi sepatu ini nggak masuk. Atau sandal ini nggak masuk dalam pakaian hiasan kalau dalam sholat. Ini alasannya. Sebagaimana Ibnu Daqiqil Ain berkata, pakai pakai sandal ketika sholat itu bukan mustahabban, tapi rukhas. Lianna zalika la yadkhulu fil ma'nal matlub minas shalah. Karena demikian pakai sandal itu tidak masuk ia dalam makna yang dianjurkan dari sholat. Memang ketika kita sholat dianjurkan pakai yang paling bagus ya. Tapi kecuali sandal. Bahwa wa in kana mimma labisi zinah illa anna mulamasatahul ardallati taksuru fiha najasatu qad taksuru an hadhihi rutbati. Bahwa ini pakai wahwa nggak apa-apa ya. Kembali kepada mafhum. Bahwa dianya sandal tadi ya.
Dianya mazkur yaitu sandal. Sekalipun ada ianya mazkur yaitu sandal, karena sandal mestinya muannas ya kan? Tapi huwa berarti ke mazkur. Dan dianya mazkur yang disebutkan yaitu sandal, sekalipun ada ianya mazkur itu dari pakaian-pakaian hiasan. Memang oke, sandal baru, sepatu itu kan termasuk hiasan. Dan dianya mazkur yaitu sandal sekalipun ada ia dari pakaian-pakaian hiasan illa melainkan annamula masa tahu bahwa sungguh menyentuhnya mazkur, menyentuhnya sepatu sandal akan bumi. Nah, bumi allati taksuru fiha yang banyak padanya bumi oleh najis, kat taksuru sungguh jadi terbatas ianya sepatu, ianya sandal an hadhihi rutbah dari ini tingkatan. Dianya mazkur dari sandal tadi sekalipun ada ia dari pakaian-pakaian hiasan, melainkan bahwa sungguh nyentuhnya mazkur dari sepatu akan bumi yang banyak padanya bumi oleh najis, kat taksuru. Itu kat takasora, takasora. Kat takasara, sungguh membatasi ianya sandal sepatu tadi dari ini tingkatan. Oke, dia masuk hiasan, tapi karena dia dipakai di kaki, sering kena najis segala macam, sehingga tidak termasuk dalam hiasan yang dianjurkan dipakai dalam sholat. Makanya masuk kategori ruksah. Begitu kata Ibnu Daqiqil Aid. Aku berkata, ya ini kata mu'alif. Wala ma'na al'an ila lubusihima fi shalah. Dan tidak ada makna sekarang kepada memakai keduanya dua sandal dalam sholat. Illa tanattu'a indama yadda'il amala bisunnah. Kecuali hanya keras kepala di sisi orang-orang yang mengakui ya atau yang mengklaim ya akan beramal dengan sunnah. Gak ada makna sekarang kita pakai sandal sholat. Kecuali cuma keras kepala. Karena ada orang-orang yang menyatakan kita harus mengamalkan sunnah. Pakai sandal berarti sunnah Nabi. Karena Nabi sholat pakai sandal berarti kita kalau sholat pakai sandal. Enggak. Itu kalau mengamal sunnah seperti ini dianggap keras kepala. Dianggap wahwa la yafqahuha. Dan dianya orang itu tidak memahami ya akannya sunnah. Wala yafhamu mal muradu minan nusus wa ma yastambidu biha. Dan tidak memahami ya akan apa yang bermula maksud, akan apa yang dimaksud dari nas. Dan tidak ada makna sekarang kepada memakai keduanya dua sandal dalam sholat, kecuali keras kepala di sisi orang-orang yang mengklaim ia akan beramal dengan sunnah. Dan bermula dianya seseorang itu tidak memahami ia akan sunnah dan tidak memahami ia akan apakah yang dimaksud dari nas dan akan apa yang istimbat ia darinya nas-nas atau dari sunnah. Jadi nggak paham sunnah, nggak sunnah seperti ini yang dianjurkan diamalkan. Wallahul hadi, bermula Allah itu yang memberi petunjuk. Wa aqulu aidan dan aku berkata pula, kana masjidu Sayyidina Rasulillah adalah masjid Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min turabin. Dari tanah masjid Nabi dulu dari tanah. Walam takun fihi hadhihi sajajidu. Dan tidak adalah dalam masjid itu ini segala sajadah-sajadah, sajajid. Dalam masjid Nabi dulu nggak ada sejadah seperti sekarang yang empuk. Sejadah permadani yang empuk. Apa dalilnya masjid Nabi nggak ada sajadah? Bidalili annahu kana dengan dalil bahwa sungguhnya Nabi ada ianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza sajada fil matari. Apabila sujud ianya Nabi dalam hujan, dhaharat tinu ala anfihi syarif. Niscaya tampaklah oleh tanah di atas hidungnya Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada riwayat menyatakan ketika Nabi sholat di masjidnya hujan, ya kan? Sampai hidung-hidung Nabi, dahi Nabi berdebu. Ini menunjukkan bahwa memang lantai masjid Nabi tanah dulu. Fa'an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri, maka dari Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abi Sa'id berkata, kana sakful masjidi jaridatan nakhli, adalah atap masjid itu dahan pelepah kurma. Adalah sakful masjid, adalah atap masjid itu dari pelepah kurma. Wa manara fis sama'i syai'an, tidak kami lihat di langit akan sesuatu polos, hanya pelepah kurma dibentang-bentangkan, kelihatan langit lah. Fajaat kazaatun, maka datanglah oleh awan, faumtirna, maka kami pun dihujani. Awan datang kelihatan, kemudian datang hujan. Fasalla binan nabiyyu, maka salat bersama kami oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
hatta raaitu asaratin wal ma'i ala jabhati Rasulillah, hingga aku melihat akan bekasan tanah dan bekasan air di atas dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arnabate, dan di atas arnabnya. Arnabnya ini pinggir hidung, ujung hidung ya. Aku melihat bekasan tanah air di atas dahi Rasulullah dan di atas ujung hidung Rasulullah. Ini membuktikan bahwa masjid Nabi tidak pakai sajadah tikar segala macam, sehingga wajar kalau salat pakai sandal kadang-kadang. Fahadal hadisu yusbitu anna ardal masjidi kanat min turabin. Maka bermula ini hadis Abi Sa'id tadi. Ini menetapkan ianya ini hadis bahwa sungguh bumi masjid Nabi itu ada ianya tanah masjid, ardal masjid. Ada ianya bumi masjid itu dari tanah kering. Wa kana la ba'sa ayyusalliyal insanu bida alaihi dhilai. Dan ada ianya hal dan sya'n itu tidak mengapalah bahwa salatlah oleh manusia dengan dua sandalnya, karena demikian tadi. Karena bumi dari tanah, jadi kalau ada yang sholat pakai sandal pun selama sandalnya bersih dari najis nggak apa-apa. Wa amma masajidul yauma. Adapun bermula masjid-masjid hari ini. Amma masajidul yaumi ya. Adapun bermula masjid-masjid hari ini. Allati furishat. Naik kepada masjid allati furishat. Yang dihamparkan akan dianya masjid bi anwa'in minal busuti. Dengan berbagai macam daripada tikar-tikar. Wasujadi, dan berbagai macam dari sajadah-sajadah tikar salat. Warutibat fiha khazainu khassatin, dan telah diatur dalamnya masjid akan lemari-lemari khusus. Warutibat fiha khazainu khassatun. Nah, ayat kepada khazainu. Dan telah diatur dalamnya masjid akan lemari-lemari khusus lil ahziyati, untuk sepatu, ala abwabiha, di atas pintu-pintunya masjid, au inda madakhiliha, atau di tempat masuk-masuknya masjid, au ghairi dzalik, atau lain demikian. Adapun masjid sekarang yang dihamparkan dalam masjid dengan berbagai macam dari tikar-tikar, sajadah-sajadah, warutiba, telah diatur dalam masjid khazainu khassatun, akan lemari-lemari khusus kan, lil ahziyah, untuk sepatu sandal, ala abwabiha, di atas pintunya masjid atau di tempat masuknya masjid, inda madakhiliha au ghairi dzalik, lain-lain, pokoknya di setiap masjid itu disediakan tempat untuk nitip sandal. Fala yaliku ayyadkhulal insanu bihazaih. Maka tidak layaklah bahwa masuklah oleh seseorang manusia dengan sepatunya, au na'li, atau dengan sandalnya. Kenapa beliau membahas ini? Karena ada sebagian orang yang keras kepala, pengen ngamalin sunnah katanya. Fayadusu ala tilkas sajajidi, maka menginjak ia di atas demikian tikar-tikar sajadah. Wa yatruku mura'atan nadhafati fiha, dan meninggalkan ia akan memperhatikan kebersihan dalamnya, sajadah-sajadah dalamnya masjid-masjid. Wan nidhamil ladzi raghaba fil islamu, dan meninggalkan ia akan memperhatikan kebersihan dalamnya masjid. Meninggalkan ia akan wan nidham alladzi, meninggalkan ia akan kerapian alladzi raghaba, yang menganjurkan dalamnya kerapian oleh Islam. Dia melupakan kebersihan, melupakan kerapian yang Islam menganjurkannya. Wala nadunnu anna aqilan yukhalifu ma qulnahu wa qararna. Dan tidak kami kira akan bahwa sungguh seseorang yang berakal itu menyalahi ya akan apa yang telah kami katakan dan akan apa yang telah kami uraikan. Orang yang berakal nggak mungkin ini membantah ini ya. Memang ya zaman sekarang jangan sholat pakai sandal di masjid. Kalau sholat di lapangan mah terserah kan. Hmm. Ini. Wa amma fil bariyati was sahra'i wa nahwihima. Adapun di bariyah, di perkampungan, was sahra'i, di padang pasir, wa nahwihima, seumpama keduanya. Faiza arada insanun ayyusalliya, maka apabila kepengenlah oleh seseorang bahwa salat ia di atas bumi, mubasyaratan, secara langsung, pengen salat langsung di atas bumi, duna ayyadha hailan, ketiadaan bahwa meletakkan ia akan hail, akan penghalang, akan tikar, ia frasuhu, yang akan menghamparkan ia akannya hail, tahtahu, di bawahnya seorang, fa'inda izin, maka di ketika itu la ba'sa ayyusalliya bina'lai, ketika itu tidak mengapa sholat ia dengan dua sandalnya, au hazaihi, atau dengan sepatunya. Kalau sholat di tanah lapang, ya kan? Itu boleh-boleh saja pakai sandal, tapi bisyarti ayyakuna tahiran, dengan syarat bahwa ada ianya sandal sepatu itu bersih, suci. Kemudian syarat lagi wa bisyarti ayyan saniya
hizauhu min jihati asabi'i rijlaihi. Dengan syarat bahwa terlipatlah oleh sepatunya dari sisi jari jemari dua kakinya. Dengan ketentuan ujung sepatu itu nggak keras, bisa dilipat. Ketika sujud kan anjurannya perut jari kaki itu kena lantai. Jadi kalau sepatu itu bisa dilipat, itu memaknai menggantikan bagian perut jari kaki kena lantai. Jangan tegak banget. Jangan sepatu yang ujungnya besi nggak boleh dilipat sama sekali. Itu nggak boleh juga. Dengan syarat bahwa ada ianya sepatu itu suci, wabisyarti ayyan saniyah dengan syarat bahwa terlipatlah oleh sepatunya dari jihad dari sisi jari jemari dua kakinya. Halata sujud pada ketika sujud. Fa'ingkana solban, maka jika ada ianya sepatu itu keras, kal jazmatil askariyatil jadidah, seperti sepatu tentara yang model sekarang. Kal jazmah, apa namanya? Jazmah sepatu tentara. Jazmatil askaria seperti sepatu yang dinisbatkan kepada tentara yang baru. Sepatu model sekarang keras besi ujungnya kan. Alati jazmah sepatu alati la tansani yang tidak terlipat ia fi sujud pada ketika sujud. Ketika sujud sepatu itu tegak nggak bisa dilipat. Fala tasihu sholatu fiha maka tidak sahlah oleh sholat dalamnya sepatu li adami tahaqquqi syarti sujudil ati karena tidak nyata li adami tahakkuk karena tidak nyata syarat sujud yang akan datang ianya syarat sujud fi maudhi'ihi pada tempatnya syarat sujud insya Allah taala. Nah jadi kalau sepatu keras nggak bisa dilipat sedikit pun nggak boleh karena syarat sujud itu ujung jari harus kena tanah. Kalaupun pakai sepatu berarti paling kurang dia menggantikan kan tetap bisa dilipat. Allahumma illa ayyakuna fi halati harbin masalah. Kecuali sepatu tentara tadi tetap ada pengecualiannya. Kecuali bahwa ada ianya seseorang itu dalam kondisi perang misalnya. Waltiham dalam kondisi darurat perang. Iltiham berkecamuknya peperangan. La yastati'u fiha khal'u jazmatih. Khal'a jazmatihi yang tidak sanggup ia dalamnya kondisi perang. Fiha halatal harbi yang tidak sanggup ia dalamnya kondisi perang hal ajazmatih akan membuka sepatunya. Fatasihu maka sah ianya sholat. Allahul muwafiq. Allah itu yang memberi taufik. Nah, Allah mawafiqna jami'an ila ta'atik. Ya, selesai ini kan? Nah, ini udah selesai. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alih. Walhamdulillahi rabbil alamin.